Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum saya presentasi, saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Horas Mandelima Rosaragi. NIM saya 19105230. Program studi saya manajemen B pagi semester 6. Judul yang saya ambil dalam presentasi saya berikut, yaitu Lembaga Keuangan Non-Bank pada pembentukan koperasi syariah dan konvensional. Pengertian dan prosedur pendirian koperasi. Koperasi syariah secara teknis bisa dikatakan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Dari berbagai pengertian, koperasi syariah menurut para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya koperasi syariah adalah koperasi yang dijalankan masyarakat atau lembaga tertentu yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pengertian dari koperasi konvensional. Koperasi konvensional adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep koperasi konvensional adalah merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggota, serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Prosedur pendirian koperasi. Pada umumnya, gagasan utama atau untuk mendirikan suatu koperasi datang dari pihak yang merasa berkepentingan, atau bisa pula dari pemerintah juga. Pihak yang berkepentingan dan merasa perlu menjadi anggota koperasi bisa nelayan, pengrajin, peternak, dan lain sebagainya yang mana berdasarkan aturan yang disepakati memang memiliki hak untuk itu. Dalam mendirikan koperasi, pihak-pihak tersebut harus sadar mereka memang membutuhkan bukan karena paksaan. Selain kesadaran tersebut, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang akan dijadikan sebagai pemimpin pengurus atau calon pengurus, pengelola, bahkan pelapor pendiri tersebut. Secara umum, para pelapor atau calon pengelola koperasi adalah orang-orang yang sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai minat besar, jiwa masyarakat, serta cita-cita tinggi untuk bekerja dengan kepentingan orang banyak. Yang kedua, menyadari peranan koperasi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggikan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, memiliki keberanian, sikap pantang menyerah, dan keyakinan bahwa koperasi mampu dijadikan alat untuk mencapai masyarakat yang makmur. Dan yang keempat, memiliki integritas kepada atau kepribadian tinggi. Selain itu, ada juga proses pembahasan atau penelitian beberapa hal untuk koperasi ini. Yang pertama, keadaan serta tingkat kehidupan masyarakat di mana koperasi itu akan didirikan. Yang kedua, keadilan masyarakat dalam bidang apakah yang menjadi kendala utama guna menentukan koperasi apakah yang akan dibentuk. Yang ketiga, hambatan yang ada di sekitar tempat tersebut. Yang keempat, apakah sudah ada koperasi yang ada di sana atau belum dan bagaimana keadaannya. Yang kelima, jumlah calon anggotanya yang bersedia bergabung.
Dan yang keempat, biaya produksi yang akan dikeluarkan. Dan yang keenam, kondisi serta taraf hidup calon anggota tersebut. Apabila telah pasti koperasi akan didirikan, maka selanjutnya menghubungi kantor dinas koperasi setempat untuk kemudian diadakannya pertemuan atau kunjungan untuk membahas lebih lanjut prosesnya. Selain menyusun anggaran dasar, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan pembinaan baik dengan kalangan pemerintah. Jika telah mempelajari semua itu, maka perlu dibentuk suatu panitia pembentukan koperasi yang bertugas mempersiapkan pembentukan koperasi, mengundang calon anggota yang memenuhi kriteria dalam rapat pembentukan koperasi, mengundang tokoh termuka serta pejabat koperasi dalam rapat pembentukan serta mempersiapkan anggaran dasar koperasi. Dalam memenuhi tata cara pengesahan koperasi, para pengurus koperasi serta pejabat koperasi masing-masing mampu bersama memiliki tanggung jawab menyelesaikannya. Selama pegawai belum mampu, maka pejabat koperasi bertanggung jawab membantunya. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama, jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Pengelompokan jenis-jenis koperasi yang pertama adalah berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan hal tersebut, koperasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi simpan pinjam atau sering disebut KSP. Yang pertama, pengertian dari koperasi produksi. Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak, pengrajin, dan sejenisnya. Pada koperasi produksi yang membantu usaha para anggotanya biasanya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan-kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. Sebagai contoh, koperasi membantu menyiapkan bahan baku untuk dibuat kerajinan. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh, koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau KSP biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit sesuai dengan namanya. Koperasi ini menyediakan pinjam uang dan untuk tempat penyimpanan. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpul secara bersama oleh para anggotanya. Jika dilihat secara kilas, tampak bahwa cara kerja koperasi simpan pinjam sama seperti bank pada umumnya. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional. Berikut beberapa poin yang membedakan koperasi simpan pinjam dengan bank. Yang pertama, bunga pinjaman yang ditawarkan lebih ringan dari dibanding dengan bank. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur. Bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil. Jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya. Hal ini karena selama sekumpulan orang yang mempunyai status yang sama dan mereka membuat koperasi, maka koperasi tersebut bisa menjadi salah satu koperasi atau jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu koperasi pegawai negeri. Koperasi jenis ini memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi pegawai negeri atau KPN sekarang telah diubah namanya menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.
Hampir setiap instansi pemerintah di daerah ataupun nasional memiliki koperasi pegawai negeri. Selain itu, terkadang setiap instansi juga memiliki lebih dari satu koperasi karena ada juga departemen-departemen dalam yang membuat koperasi tersebut. Yang kedua, koperasi pasar atau yang sering disebut Kopas. Koperasi pasar atau Kopas adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Bentuk koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang, sehingga bisa mengurangi kerugian akibat para pedagang berutang kepada para rentenir. Meskipun begitu masih banyak para pedagang yang terjerat pusaran rentenir. Yang ketiga, Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa atau KUD adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan. Yang keempat, koperasi sekolah. Koperasi sekolah biasanya dapat dengan mudah kita temukan di beberapa sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah. Pada umumnya, koperasi sekolah melakukan kegiatan seperti koperasi serba usaha. Jadi, selain menjual barang-barang kebutuhan sekolah, koperasi juga bisa digunakan oleh para siswa dan guru sebagai tempat untuk menyimpan uang. Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantren atau Pontren adalah koperasi yang dikelola oleh pengurus pondok pesantren, santri, staf, pengajar, dan karyawan. Kegiatan yang dilakukan Kompentren biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan santri seperti kitab-kitab dan baju muslim. Jenis-jenis berdasarkan tingkatnya. Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatnya. Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatnya terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Perbedaan koperasi primer dan koperasi sekunder dapat dilihat dari jenis anggotanya. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat lainnya adalah orang-orang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama. Syaratnya adalah beranggota warga negara Indonesia dan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Dikarenakan koperasi merupakan sebuah badan hukum, akan tetapi bagi pelajar dianggap belum bisa mengambil tindakan hukum dan membentuk koperasi. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi. Koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien. Koperasi sekunder bisa didirikan oleh koperasi sejenis ataupun berbagai jenis atau tingkatan koperasi. Yang dimaksud dengan tingkatan contohnya adalah tingkatan pusat, gabungan, dan induk, di mana penamaan dan jumlah tingkatan ini ditentukan sendiri oleh anggota koperasi sekunder. Yang ketiga, jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, barang-barang tersebut disesuaikan dengan jenis anggota dalam koperasi tersebut.
Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain-lainnya, di mana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri. Yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu produksi jenis barang tertentu. Selain itu, koperasi juga ikut membantu menjual dan memasarkan hasil produksi para anggota koperasi. Manajemen operasional koperasi, produk penyaluran dana, operasi syariah diantaranya. Investasi atau kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Dalam penyaluran dana koperasi syariah sebagai pemilik dana, sedangkan penggunaan dana sebagai pengusaha. Contohnya untuk pendirian klinik, kantin, dan lain sebagainya. Yang kedua, jual beli. Pertama, jual beli secara tanggung atau tangguh antara penjualan dan pembeli, di mana kesepakatan harga si penjual menyatakan harga belinya dan pembeli mengetahui untung rugi transaksi ini disebut buy al mudharabah. Kedua, jual beli secara paralel yang dilakukan tiga pihak jika koperasi membayar di awal dinamakan buy salam. Yang ketiga, jasa-jasa. Pertama, jasa ijara atau sewa merupakan pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upaya sewa tanpa pemindahan hak milik. Kedua, jasa wadiah atau titipan dapat pula dalam bentuk barang seperti penitipan barang pada loker. Ketiga, hawala merupakan karena adanya peralihan kewajiban dari seorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya pada koperasi syariah. Keempat, ran merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterima. Kelima, wakala atau perwakilan merupakan mewakili urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi seperti pengurusan SIM, STNK, dan lainnya. Keenam, kafala merupakan jaminan yang diberikan koperasi pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Ketujuh, card, di mana jasa ini termasuk pinjam melunak, pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa biaya tambahan. Oke, guys, saya telah selesai mempresentasikan hasil kerja saya. Adapun kesalahan dari ngomong atau gaya bicara saya mohon dimaafkan. Dan untuk presentasi saya, menurut saya masih kurang karena masih banyak kekurangan dari segi bicara saya atau dari segi penyampaian saya kurang baik. Semoga presentasi saya ini bisa menjadi atau bisa menambah ilmu bagi diri kita sendiri. Saya akhiri presentasi saya kali ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.